Jadi saya tuh ngelihat gitu ya, ada banyak orang-orang licik gitu ya, orang-orang yang sombong, arogan. Tapi kadang-kadang mereka ketika berhadapan dengan orang yang levelnya jauh di atas dia, mereka tuh masih ada sungkan-sungkannya gitu. Tapi Gibran ini udah licik, nggak punya akhlak gitu. Orang memberikan jawaban, itu kemudian jawabannya dianggap, wah itu bukan jawaban yang benar. Dan selalu memancing-mancing emosi sehingga itu kemudian membuat para pendukungnya tepuk tangan. Wah ini nih. Orang nggak punya adab, mancing emosi, tapi pendukungnya malah bangga. Ya, tapi itulah mungkin dari resiko para pendukung yang tidak paham bedanya antara kritikan dengan penghinaan. Jadi dulu gitu ya, yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina itu biasanya adalah orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang mendukung Prabowo di tahun 2014-2019 lalu. Biasanya orang-orang ini nih yang nggak ngerti bedanya antara menghina dengan mengkritik. Tapi sekarang karena mungkin Gibran sudah bergabung ke Prabowo, jadi tambah bingung kayaknya. Jadi sama-sama atau ikut jadi tidak paham bedanya antara kritikan dengan menghina. Jadinya dia melecehkan, menghina gitu ya, tapi tidak merasa bersalah sama sekali gitu. Jadi kalau kelakuan minus yang seperti ini gitu ya masih terus-terusan dibela. Ini kayaknya memang para pendukungnya ini udah gila. Ini memang sudah waktunya mereka ke psikolog atau bahkan sudah harus ke psikiater atau rumah sakit jiwa kayaknya. Karena apa yang dilakukan oleh Gibran itu adalah sebuah tindakan yang seharusnya kita sepakati itu salah sama sekali. Adab dia, tingkah laku dia kepada orang yang bukan hanya secara usia lebih tua, tapi secara pengalaman sumbangsinya kepada negara ini jauh-jauh lebih banyak dibandingkan hanya jualan martabak. itu jadi seperti apa ya? Tidak pantas sama sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran dan kemudian dibela-bela oleh para pendukungnya, ya mungkin memang ini merupakan sebuah konsekuensi atau produk gagal paham atau produk orang yang dilahirkan tanpa etika ya, karena Gibran ini maju sebagai cawapres kan lewat intervensi di MK yang melanggar kode etik dan sebagainya. Jadi ya, tapi kalau kita melihat para pendukungnya ternyata jauh-jauh lebih aneh lagi. Tapi ya begitulah mereka gitu ya, mereka sudah gila sejak putusan MK, emang udah nggak tahu malu. Jadi ya begitulah mereka. Cuma kan kita sebagai pendukung Pak Jokowi gitu ya, saya berharap lebih kepada Gibran. Saya dulu gitu ya mengidolakan Gibran. Saya berharap Gibran itu ya bisa seperti Pak Jokowi gitu, bisa ngikutin rekam jejak Pak Jokowi dari wali kota berproses sampai kemudian jadi presiden Indonesia. Itu harapan saya. Tapi kalau ngelihat dari debat cawapres semalam, ini jauh-jauh berbeda sama sekali dengan Pak Jokowi. Jadi ibarat buah jatuh, ini jatuhnya jauh banget. Jauh banget. Sehingga dari rasa penasaran yang luar biasa itu ngelihat debat cawapres semalam, saya jadi punya 3 pertanyaan kepada Pak Jokowi. Itu karena ngelihat Gibran bertingkah laku seperti itu yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia ini seperti orang Jawa yang menjunjung tinggi adat istiadat, adab, sopan santun dan budaya kita gitu ya. Saya jadi ingin bertanya 3 hal kepada Pak Jokowi gitu. Kenapa anaknya, kenapa Gibran menjadi sangat-sangat berbeda dengan Pak Jokowi? Ini ada apa gitu? Oke, katakanlah anak laki-laki itu gennya turun dari ibu, dari istri gitu ya. Ya katakanlah itu benar. Tapi kan semestinya sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, Pak Jokowi kan harusnya bisa memberikan warna kepada Gibran. Sehingga kalau kita ngelihat Gibran itu ya ada sosok Jokowi di sana. Tapi kalau semalam kita lihat itu nggak ada sama sekali. Kayak orang berbeda, kayak bukan anak Jokowi. Jadi ini sebenarnya ada apa Pak Jokowi? Kenapa Gibran ini jadi kayak gini? Apa yang salah ini gitu ya? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah
yakin nih Pak Jokowi mau mendukung Gibran? Setelah ngelihat debat cawapres semalam, setelah ngelihat dari emosinya yang nggak stabil, nggak punya akhlak, sombong padahal 0-0 gitu ya. Ini yakin nih Pak Jokowi mau dukung gitu ya. Ya karena terus terang gitu ya, ini kan negara sebesar Indonesia ini gitu ya, dengan anggaran yang mencapai ribuan triliun untuk operasional kita sepanjang tahun gitu. Ini kan apa ya, sebuah negara yang seharusnya dipimpin oleh orang-orang yang mampu, yang harusnya punya kontrol emosi yang sangat-sangat baik, yang seharusnya punya adab dan sopan santun seharusnya gitu ya. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi mau mendukung anaknya, ini saya jadi ingin tanya balik, yakin nih gitu. Yakin nih. Karena jangankan negara sebesar Indonesia, kita aja dalam banyak kasus, dalam banyak keluarga, kalau kita ngelihat gitu kan, kadang-kadang ada juga keluarga yang punya bisnis keluarga bagus, besar, yang omsetnya miliaran misalkan gitu ya. Lalu kemudian ada anak-anaknya terlihat tidak mampu atau belum siap untuk melanjutkan ya. Itu biasanya bapak ibunya atau kakek neneknya itu lebih dulu menyerahkan kepada manajer atau kepada pihak luar yang mampu untuk mengembangkan dan menjaga perusahaan ini biasanya gitu ya. Itu padahal untuk perusahaan yang level omsetnya cuma miliaran gitu. Nah ini untuk negara sebesar Indonesia, yakin nih mau diturunin ke Gibran? Saya terus terang gitu ya, kalau saya jadi bapak terus kemudian punya anak yang kelihatan nggak mampu, kayaknya ya sudah disuruh belajar dulu lah, ya sudah kasih ke orang lain dulu lah untuk belajar mengelola perusahaan gitu. Itu yang akan saya lakukan. Tapi ya ini kembali lagi pertanyaannya kepada Pak Jokowi, yakin nih mau dukung Gibran? Orang nggak gini mau didukung. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Ahli Puraman mengenai tingkah laku Gibran. Tentunya kita bisa lihat tingkah laku Gibran di saat debat pada tanggal 21 Januari 2024. Betapa emosian dan suka marah-marah. Ya, tidak jauh berbedalah dengan Prabowo Subianto, yang dimana Gibran tidak mempunyai akhlak lagi di saat perdebatan tersebut. Dan banyak masyarakat mengkritik dan banyak juga tokoh-tokoh politik yang mengkritik sikap Gibran yang arogan dan temperamental. Tentunya inilah sikap asli dari Gibran yang tidak jauh dengan Prabowo Subianto juga. Prabowo Subianto yang suka marah-marah. Kita bisa lihat perdebatan pertama yang langsung menyindir Anies Baswedan. Kita bisa lihat teman-teman. Namun seorang pemimpin tidak layak seperti ini, karena orang pemimpin harus mempunyai sikap karakter yang bagus. Nah, Ahli Puraman yang menyampaikan dan mengkritik sikap Gibran ini sangat menarik dan sangat bermanfaat, karena Ahli Puraman membongkar semua sikap dan karakter Gibran. Menurut saya, Ahli Puraman ini adalah salah satu influencer yang sangat cerdas dan cerdik. Nah, teman-teman, kembali lagi kita ke topik mengenai Gibran. Gibran awalnya sudah bermasalah di MK, yang dimana MK memutuskan Gibran dan memberikan karpet merah sehingga Gibran bisa ikut kontestasi sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Dari awal saja sudah bermasalah, apalagi nanti menjadi pemimpin. Kalau semisalnya dia menjadi presiden, apakah Indonesia ini dibawa menjadi lebih maju? Ya, kalau orang yang emosi tentunya susah untuk mengontrol. Kalau berbagai masalah saja tentunya nanti tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Nah, teman-teman, bersikaplah seperti orang yang cerdas dan mempunyai akhlak. Memang kalau kita lihat Gibran ini, mengapa banyak warga mengkritik soal sikapnya? Karena kalau kita tonton video atau perdebatan tersebut, memang Gibran agak arogan banget mempertanyakan Profesor Mahfud mengenai ekonomi atau alam.
Tentunya Gibran ini mencari-cari jawaban Mahfud MD. Saya mencari-cari jawaban dari Prof, tapi tidak ada. Nah, seakan-akan Gibran ini lebih pintar dari Profesor Mahfud MD. Kalau soal berpengalaman, tentunya lebih berpengalamanlah Mahfud MD. Kalau kita lihat jenjang pendidikannya jauh berbeda dari Gibran. Bukan tidak bisa menjawab Mahfud MD, tetapi pertanyaan receh tersebut sehingga membuat Mahfud tidak menjawab. Kalau dipertanyakan soal kepintaran Profesor Mahfud, ya jauh berbeda dengan Gibran. Apalagi Mahfud MD ini adalah seorang politikus yang sangat ditakuti oleh berbagai tokoh politik karena kecerdasannya dan ketegasannya. Nah, teman-teman, kalau memang orang yang mempunyai karakter, tentunya masyarakat akan menyukai. Tetapi kalau misalnya karakter yang emosional, yang sering marah-marah, siapa yang suka pemimpinnya yang suka marah-marah? Tentunya tidak ada. Jadi, menurut psikologi, melihat yang suka marah-marah, sering marah-marah bisa menjadi gejala gangguan PBD. Nah, kondisi ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati serta citra diri yang sering berubah-ubah dan perilaku impulsif. Nah, artinya yang suka marah-marah ini emang hatinya tidak beres. Menurut psikologi, marah-marah merupakan salah satu cara untuk meluapkan emosi negatif. Nah, artinya mereka berpikir negatif selalu. Makanya mereka yang suka marah-marah itu ya yang dipikirannya hal-hal yang negatif, bagaimana menjatuhkan lawan bicaranya. Saya melihat perdebatan tersebut bukan menyerang visi dan misi lagi, melainkan soal pribadi. Apalagi yang menyinggung Cak Imin. Gibran menyinggung Cak Imin soal catatan. Enak banget Gus menjawab dengan catatan. Nah, menurut saya catatan itu bukan berarti kita menyontek, tetapi bagaimana kita mencatat pertanyaan dari salah satu lawan bicara kita. Tetapi dengan sombongnya Gibran ini mengkritik atau menyinggung soal tersebut sehingga seakan-akan Gibran ini lebih pintar, lebih cerdas daripada Cak Imin. Nah, kembali lagi soal pengalaman. Kalau kita lihat pengalaman Cak Imin ini mungkin lebih jauh daripada Gibran. Seakan-akan Gibran ini lebih pintar dari dua calon wakil tersebut. Nah, kalau kita lihat soal pengalaman memang lebih minim lah pengalaman Gibran. Nah, teman-teman, kalau menurut psikologi ini memang gangguan mental yang suka marah-marah, ya tidak jauh berbeda lah dengan Prabowo Subianto, seperti yang saya katakan dari awal. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat banyak warga netizen mengkritik sikap Gibran yang temperamen, yang suka marah-marah dan tidak menaati tata tertib KPU pada debat kemarin. Mari kita lihat Gibran dalam debat Capres dikritik netizen songong hingga tengil. Jadi banyak warganet yang tidak suka dengan karakter Gibran. Debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 telah dilaksanakan pada abad malam 21 Januari 2024 di CC Senayan, Jakarta dalam ajang adu gagasan itu. 3 kandidat calon wakil presiden, Cak Imin, Gibran, dan Profesor Mahfud MD. Perdebatan dengan tema pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, dan masyarakat, dan lain-lain. Selama debat cawapres berlangsung, sosok capres nomor urut 2, Gibran, menjadi sorotan di media sosial mengenai tingkah laku sikap Gibran yang tidak sopan terhadap lawan debatnya. Salah satunya adalah ketika dia melakukan gimmick-gimmick seolah-olah sedang mencari sesuatu ketika diminta moderator untuk menanggapi jawaban dari Mahfud MD. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, seperti mencari, kita bisa lihatlah gerak gestur tubuh Gibran ini memperlihatkan dirinya sombong, seakan-akan lebih pintar dari Mahfud MD. Wali Kota Solo ini menampilkan gestur celinguannya sembari tangannya di atas televisi seolah melihat benda
jauh di sana. Saya lagi nyari jawaban Prof. Mahfud, saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu? Kata Gibran dengan nada menekan. Nah, ya lucu juga tingkah laku Gibran ini, seakan-akan tidak. Kalau dikatakan orang yang tamat sarjana, apalagi yang sudah kuliah di luar negeri, tentunya harus memiliki karakter yang bagus dan karakter yang sebagai contoh. Ini kan bukan mengedukasikan masyarakat lagi, melainkan contoh yang buruk. Sebelumnya Gibran melontarkan pertanyaan inflasi hijau, tetapi dia menyebut istilah itu dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara mengatasi grand inflation? Tanya Gibran ke Mahfud MD. Kemudian Mahfud MD menyaut sesuai aturan istilah-istilah kata Mahfud, Komisi Pemilihan Umum sendiri membuat aturan dalam debat capres dan cawapres. Penggunaan akronim dan istilah asing harus dijelaskan artinya hingga pertanyaan menjadi jelas. Seperti awalnya yang ditanyakan kepada Cak Imin soal SGIG kemarin. Setelah itu, Gibran kembali menjelaskan bahwa grandflation merupakan inflasi hijau. Gibran menyebut dia sengaja menggunakan istilah asing karena sosok Mahfud dianggap sudah mempunyai atau mampu, bisa dikatakan mampulah karena profesor. Gibran sindir Cak Imin soal SGIG kemarin, soal pertanyaan SGIG yang tidak diketahui oleh Cak Imin. Selain kepada Mahfud MD, Gibran melontarkan sindiran terkait Cak Imin yang membaca catatan dalam debat. Tentunya yang saya katakan dari awal soal catatan yang Gibran mengatakan, enak banget ya Gus memiliki catatan dalam jawaban. Dalam segmen kedua, moderator berbicara tentang perubahan iklim ekstrim yang mengancam produksi dan kualitas gizi pangan. Moderator pun bertanya tentang strategi menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan kualitas gizi pangan itu. Cak Imin mengatakan tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian tak memiliki akses air yang memadai. Yang lebih fatal lagi, dalam mengadakan pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan dan bahkan bawah hanya melibatkan korporasi. Nah, jadi kita bisa lihat tingkah laku Gibran ini memang sangat mengecewakan pendukungnya. Nah, yang saya heran, pendukungnya malah senang dengan tingkah laku Gibran ini. Apakah mereka tidak melihat sikap Gibran ini yang sombong dan arogan ini? Apakah layak menjadi pemimpin? Tentunya tidak, teman-teman. Karena seorang pemimpin harus memiliki sikap yang tegas dan mempunyai sikap yang baik dan sebagai contoh kepada masyarakat. Kalau kayak gini ya, saya juga berpikir mungkin ya saya juga tidak memilih Gibran. Kenapa saya tidak memilih Gibran? Karena bukan dia sosok anak muda lagi, melainkan sosok sok pintar, sok belagu. Ya kita bisa lihat, ya kita pantas mengkritik karena untuk kebaikan negara, kebaikan untuk masyarakat juga. Sindiran kedua lontaran oleh Gibran menyebut Cak Imin lucu. Cak Imin menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol plastik? Nah, apa masalahnya pakai botol plastik ya? Itu kan sebuah kelestarian atau budaya botol plastik ya. Sah-sah saja sih sebenarnya. Jawaban Gibran itu muncul setelah Cak Imin menanyakan apa strategi Gibran melaksanakan pembangunan berbasis bioregional, tetapi keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi terwujud. Selain menyebut Cak Imin kerap menggunakan kemasan berbagai botol plastik, Gibran menyebut ia dan Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD menggunakan botol kaca. Padahal saya Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol. Nah, tentunya ini tidak sopan. Dan ada salah satu juga komentar dari Grace Natalis. Sayangkan narasi Gibran tak tahu sopan santun usai debat cawapres. Nah, jadi Grace Natalis juga mengkritik soal tak sopan santun usia debat cawapres.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalis, menyayangkan narasi tengil dan tidak tahu sopan santun yang ditunjukkan Gibran Raka ini usai debat Cawapres di CC Nasional Jakarta Pusat yang diadakan pada tanggal 21 Januari 2024 kemarin. Narasi itu tidak tepat ditujukan kepada Gibran, ujar Grace saat ditemui di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 22 Januari 2024. Gibran 36 tahun malam itu berada dengan Cak Imin 25 tahun dan Mahfud MD 66 tahun. Sudah jauh berbeda dari umur saja, tetapi Gibran ini tampak sekali memang tidak punya sopan. Nah, kembali lagi kita membahas mengenai Prabowo Subianto. Saya heran dengan Prabowo Subianto ini. Memang seorang pejuang, memang tanpa menyerah. Saya mengutip hal-hal yang baik dikatakan oleh Prabowo, tetapi untuk saat ini saya herankan mengapa Pak Prabowo ini selalu mencalonkan diri. Bagaimana Pak Prabowo mencalonkan diri sedangkan Pak Prabowo saja sudah 3 kali kalah. 3 kali kalah, padahal diketahui Prabowo telah 3 kali kalah kontestasi pemilu di tahun 2009, 2009, 2014 dan 2019. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, telah mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia sebanyak 4 kali pada pemilu serta 2024. Dalam 3 kali kontestasi pemilu sebelumnya, yaitu pada tahun 2009 sampai 2014, 2019, Prabowo tetap kalah yang bersaing dengan Pak Joko Widodo. Nah, tentunya kan ini salah satu artinya masyarakat tidak menyukai Prabowo Subianto ya. Sehingga Prabowo Subianto akhir-akhir ini menutup sikap aslinya dengan goyang-goyang gemoy. Nah, teman-teman, mungkin sekianlah video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Jika ada kata salah, mohon maaf, dan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.